Nanti kalian dapat hadiah besar 100 juta. Mau enggak? Mau enggak pindah Kristen 100 juta? Pindah Hindu 1 miliar? Enggak mau Pak Ustaz. Soalnya sekarang masih di masjid. Di luar masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau di masjid ada Pak Ustaz. Anda mendapatkan hadiah dari PT misalnya 1 miliar, mau enggak? Tengok dulu. Kalau betul ya mau. Kalau enggak betul baru tidak mau. Ini orang kita kadang-kadang karena saking senangnya, iya saya mau. Syaratnya apa? Kirim dulu duit 3 juta. Untuk apa ini? Untuk bayar pajak dulu. Akhirnya udah dikirim 3 juta sampai sekarang bertahun-tahun 1 miliarnya tidak dapat. Makanya dikatakan Bu, telur hari ini lebih baik daripada fried chicken besok pagi. Biarlah kita makan sekarang apa adanya, minum teh. Tidak perlu minum Pepsi, tidak perlu minum Coca-Cola. Tapi kita minum yang ada di hidangan kita. Gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tampak. Berharap yang hanya dunia ini akan ditinggalkan, akhirnya iman kita tergadaikan. Itu saudara-saudari kita di Sumbar, itu saudara-saudari kita di Selat Panjang, dikasih sebungkus Indomie, tergadaikan iman. Makanya boleh berkawan tapi jangan terpengaruh. Masih banyak anak-anak kita nggak mau ke masjid taraweh, duduk bersama orang-orang yang tidak Islam. Masih banyak kan? Ini sedikit misi anak-anak ini. Kalau semua anak-anak yang ada di sini Pak penuh kan? Penuh. Ini kemana anak-anaknya? Yang dikasihani tadi itu masih banyak mereka pas tarawih duduk bersama orang-orang yang tidak seiman. Tapi saya yakinlah karena kita ini kuat, insya Allah sebejat-bejatnya orang Pekanbaru tidak pernah sholat, tapi kalau sudah agama yang dipertaruhkan dia berani melawan. Kalau sudah Quran yang dicampakkan, walaupun dia pakai anting-anting, tak pernah ke masjid, tapi dicampakkan di mukanya Quran, dia berani melawan. Itulah hebatnya orang kita. Sholat nak mau, membela agama mau, tapi udah punya iman yang kuat. Perlu kita untuk apresiasi mereka. Makanya malam ini saya berbicara tentang pertemanan, tapi hati-hati. Mana yang jadi kawan, mana yang tidak boleh jadi kawan, Bu. Kalau kita ayam berteman dengan ayam, masuk ke kandang ayam. Kalau kita ayam berteman dengan musang, sama dengan ayam minum baygon, mati. Makanya kawan itu jangan yang memakan kita. Kawan itu jangan yang hanya pinjam uang. Emangnya kita bang apa? Kalau biasanya bercengkarama tidak mau, tiba-tiba dia susah datang ke rumah kita, bisa pinjam uang, Bu. Selama ini kamu kemana? Pilihlah kawan sesama kita. Kita memang ayam, lalu kawan kita ayam, kandang kita juga jangan sok gengsi pakai bulu musang, akhirnya berkawan dengan musang, akhirnya ditipu musang, akhirnya dimakan Astagfirullah. Aduh. Hati-hati berkawan. Di Facebook tengok, ini siapa ya? Gak kenal deh, udah blokir. Ini grup apa ini? Wah, ini grup ini banyak kelahi-kelahinya dalam, udah keluar.
Hidup ini untuk pusing atau untuk senang? Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Surat Yunus. Katakanlah karena kasih sayang Allah, rahmat Allah dan fadilah Allah, maka hidup ini untuk bahagia. Jangan hidup ini untuk pusing. Ini pusing aku, udahlah keluar dari grup. Kawan ini memusingkan aja, udah. Tapi bagaimana Pak Ustadz? Kita harus silaturahmi. Silaturahmi itu kepada yang tidak memusing. Kalau sudah memusingkan, apa jawaban kita? Goodbye. Makanya orang yang berkawan dengan minyak wangi, tidak dibelinya minyak wangi, tapi pulang dari tempat rumah kawannya harum minyak wanginya kena. Tapi kalau udah berkawan sama tukang las, pergi kita ke rumah kawan kita sedang melas, pulang dari rumah dia, badan kita bau asap. Nih anak-anak nih main FF mabar, main Mobile Legend mabar, ada lagi main skuter, slot. Zaman sekarang bahaya Pak daripada zaman dulu. Anak-anak Bapak harus kita perhatikan, pantau siapa kawannya. Ya, apalagi kalau ada kawannya tuh gini-gini. Halo. Padahal laki-laki Bu. Hilang sama dia. Itu kawan nang elok atau enggak tuh? Melenceng nampaknya tuh. Jangan berkawan sama nyoleh. Ada cerita. Dia berkawanlah dia dengan orang yang suka narkoba. Padahal dia tak narkoba. Tiba-tiba malam hari datang polisi ke rumahnya. Ini anak kawan saya. Kawan saya ini namanya Lukman, koordinator lapangan di UIR. Saya kerja di UIR. Anak saya Pak Ustadz padahal tidak pernah maling. Tapi gara kawannya itu sekitar kawannya itu maling, malam tuh ditangkap, dimasukkan juga ke sel. Bahkan saya bilang, Bang, kawan itu dicarilah. Kalau udah kawannya maling ya payah kita. Kita nggak maling pun dituduh kita nggak baik dituduh juga nggak baik. Kita yang baik sekarang duduk sama orang-orang malas dituduh juga kita Inilah penting berkawan. Makanya dalam Al-Quran surat As-Saffat dibolehkan untuk berkawan kepada non-muslim. Ayatnya adalah inni kana li qarin. Nanti di surga itu Pak, orang yang masuk surga bisa nengok orang yang masuk neraka. Misalnya saya masuk neraka nih, ada ibu misalnya masuk surga, bisa saya lihat yang ibu masuk surga, bisa lihat saya. Jadi bisa begitu Ustaz. Anak kita masuk neraka, kita masuk